kasih Bu Minar. Terima kasih. Selamat malam, Suster, Bu Regina, dan semua yang hadir pada malam ini. Selamat bertemu kembali. Ya, pada malam ini kita mengakhiri bulan Januari. Dan besok sudah memasuki bulan Februari, bulan Holy Family. Kita malam ini kita coba ini ya melihat ini renungan keheningan dan kesederhanaan. Ya, ini saya dapatkan dari bacaan yang saya baca dari buku 52 minggu itu ya. Oke, malam ini kita mulai dengan bacaan harian dari Santa Faustina nomor 552. Bibir yang diam adalah emas murni dan menjadi saksi kesucian batin. Nanti kita baca bersama di nomor 552 ya. Jadi latihan rohani pada minggu ini berfokus pada perlunya keheningan dan kesederhanaan dalam hidup kita. Jadi kita kalau melihat kembali kehidupan kita yang begitu sibuk dari awal pagi hingga malam, kita butuh waktu untuk berhening, untuk mendengar suara Tuhan berbicara. Jadi untuk malam ini kita belajar untuk mendengar keheningan dan kesederhanaan. Kita mungkin berpikir bahwa hal-hal tersebut mustahil untuk ditemukan dan dicapai. Namun, keheningan dan kesederhanaan diperlukan untuk kelangsungan hidup rohani kita. Seperti yang ditunjukkan dengan baik oleh Santa Faustina kepada kita. Selain itu, kita mungkin bergumul dengan godaan untuk menyuarakan pendapat pribadi kita dengan cara apapun dan tidak mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Kita memerlukan keheningan untuk berdoa. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2717, kita dapati mengenai keheningan diperlukan untuk doa kontemplatif. Di dalam Katekismus tersebut dikatakan doa batin, doa kontemplatif ialah berdiam diri. Ialah lambang dunia yang akan datang. Dan cinta kasih yang tidak banyak kata. Tulisan dari Yohanes dari Salib. Dalam doa batin tidak dibutuhkan kata-kata yang panjang lebar. Kata-kata adalah seumpama ranting-ranting kering yang dimakan api cinta kasih. Dalam suasana diam yang tidak dapat ditahan manusia secara lahir ya, Bapa menyampaikan kepada kita sabdanya yang menjadi manusia, yang menderita untuk kita, yang mati dan bangkit lagi. Roh keputraan memungkinkan kita mengambil bagian dalam doa Yesus. Jadi itu tercatat di dalam Biduk Lukas 7 bab 3, 6, 50, di 19:1 sampai 10, Yeremia 31:33,
dan juga buku dari Ignatius. Di dalam bacaan dari katekismus tadi saya ambil. Kemudian Suster Faustina juga menulis, untuk mendengar suara Tuhan, seseorang harus memiliki keheningan dalam jiwanya dan tetap diam. Bukan keheningan yang suram, melainkan keheningan batin. Artinya perenungan kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam catatan harian Santa Faustina nomor 118 ya. Mengenai lidah adalah anggota tubuh yang kecil. Tetapi ia melakukan hal-hal yang besar. Seorang biarawati yang tidak tinggal diam tidak pernah akan mencapai kesucian. Artinya, ia tidak pernah akan menjadi santa. Jangan ia menipu dirinya, kecuali kalau Roh Allah sendiri yang berbicara di dalam dirinya, sehingga ia tidak boleh tinggal diam. Tetapi supaya dapat mendengarkan suara Tuhan, orang harus memiliki keheningan jiwa dan tetap tinggal diam. Bukan diam ragawi, tetapi diam batinnya. Maksudnya berenung di dalam Allah. Orang dapat mengatakan banyak hal tanpa memecahkan keheningan. Dan sebaliknya, orang dapat berbicara sedikit dan terus-menerus memecahkan keheningan. Oh, sungguh tidak dapat dipulihkan kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran keheningan. Ia mengakibatkan banyak kerusakan pada sesama, tetapi lebih besar lagi pada diri sendiri. Jadi itu catatan yang diambil dari bacaan harian Faustina nomor 118. Kehidupan kita yang serba cepat tampaknya semakin tergesa-gesa dari hari ke hari. Banyak orang menyesali hal itu, tidak punya waktu untuk meluangkan waktu tenang bersama Tuhan. Sebenarnya itu tragis. Kita tidak bisa hidup sehat secara rohani jika kita tidak berkomunikasi dengan pencipta kita. Akhirnya, kurangnya komunikasi dengan Tuhan akan mendatangkan malapetaka pada seluruh pribadi kita, bukan hanya kehidupan rohani kita. Kita tidak harus menunggu. Kita perlu memperbaiki kurangnya ketenangan dalam hidup kita saat ini dengan menerapkan rencana konkret untuk mewujudkannya. Benamkanlah diri Anda ke dalam momen-momen tenang dan ketenangan sebanyak mungkin di mana Anda dapat berkomunikasi lebih baik dengan juru selamat Anda. Bentuklah kebiasaan berdoa yang sangat berharga itu. Ketika tampaknya untuk mundur ke dalam keheningan, karena jadwal Anda yang padat dan lingkungan suasana hidup Anda, lakukan yang terbaik untuk membungkam pikiran Anda dan berikan perhatian penuh Anda kepada Yesus, bahkan untuk sesaat. Yesus akan menunggu di sana. Bibir yang diam adalah emas murni. Ada jenis keheningan
penting lainnya, ini adalah keheningan yang bijaksana. Keheningan yang bijaksana mengatur lidah seseorang. Hal ini penting bagi kita semua sebagai orang awam dan umat beragama. Santa Faustina menulis tentang sejumlah topik dalam buku hariannya yang dia yakini sebagai atribut spiritual utama dan aturan penting bagi kongregasi religiusnya. Dia mengatakan bahwa selain sumpah, ada satu aturan khusus yang menurutnya paling penting. Sungguh, jika aturan ini dipatuhi dengan ketat, saya tidak akan mengkhawatirkan aturan lainnya. Tulis Faustina ya. Karena dia berurusan dengan wanita-wanita, dia menunjukkan masalah umum yang dialami wanita, serta sifat-sifat Roh Kudus yang berlawanan. Wanita sangat suka berbicara. Namun Roh Kudus tidak berbicara kepada jiwa yang perhatiannya terganggu dan banyak bicara. Dia berbicara melalui inspirasinya yang tenang kepada jiwa yang tahu bagaimana berdiam diri. Ini kita bisa baca di catatan hariannya nomor 552. Saya bacakan sini. Di samping kaul, aku melihat satu peraturan yang sangat penting. Memang semua peraturan itu penting, tetapi aku menempatkan yang satu ini pada tempat pertama. Dan peraturan ini adalah silentium. Sungguh kalau peraturan silentium ini tidak ditaati secara ketat, aku tidak risau mengenai hal-hal lain. Maaf, kalau peraturan silentium ini ditaati secara ketat, aku tidak risau mengenai hal-hal lain. Para perempuan sangat senang berbicara, tetapi Roh Kudus tidak berbicara kepada jiwa yang tidak tenang dan bawel. Roh Kudus berbicara lewat bisikan-bisikan yang lembut kepada jiwa yang hening, kepada jiwa yang tahu bagaimana berdiam diri. Kalau silentium dipatuhi secara ketat, tidak akan ada gerutu, kebencian, caci maki, atau gosip, dan kasih kepada sesama tidak akan ternodai. Singkat kata, banyak kesalahan akan dihindarkan. Bibir yang diam adalah emas murni, dan ia memberikan kesaksian tentang kesucian yang ada di dalam hati. Jadi, Suster Faustina mempunyai kebijaksanaan melebihi usianya. Namun hal ini seharusnya tidak mengejutkan karena dia dilatih oleh Yesus sendiri. Kita harus meluangkan waktu untuk merenungkan kehidupan kita sendiri dan kemungkinan bahwa kita telah membentuk kebiasaan buruk seperti yang dijelaskan oleh Santa Faustina. Dapat ditambahkan bahwa laki-laki juga bersalah karena mereka juga suka bergosip dan terlalu banyak bicara. Baik pria maupun wanita, kita perlu mengekang kecenderungan kita untuk mengoceh
tanpa alasan. Godaan untuk angkat bicara dan menjawab balik, padahal lebih baik berdiam, akan selalu menyerang kita. Suster Faustina percaya keheningan adalah pedang dalam perjuangan spiritual. Jiwa yang banyak bicara tidak akan pernah mencapai kesucian. Pedang keheningan akan memotong segala sesuatu yang ingin melekat pada jiwa. Ia mengingatkan kita juga, kita sensitif terhadap kata-kata dan cepat ingin membalasnya, tanpa memikirkan apakah Tuhan menghendaki kita harus berbicara. Namun, jiwa yang diam itu kuat. Tidak ada kesulitan yang akan mencelakakannya jika ia bertahan di dalam keheningan. Juga, jiwa yang diam mampu mencapai kesatuan yang paling dekat dengan Tuhan. Ia hampir selalu hidup di bawah inspirasi Roh Kudus. Tuhan bekerja di dalam jiwa yang diam tanpa hambatan. Ini bisa dibaca di dalam buku harian catatan Faustina nomor 477. 477. Kita baca sendiri atau baca sendiri aja, atau saya bacain sebentar. Keheningan itu ibarat pedang dalam pertempuran rohani. Jiwa yang banyak bicara tidak pernah akan mencapai kesucian. Jadi saya kira baca sendiri aja nanti ya. Jadi kata-kata yang kuat ini pantas untuk kita renungkan kembali di dalam memasuki masa-masa prapaskah yang akan datang ini. Padahal Suster Faustina mempercayai hal itu, keheningan sangat penting bagi jiwa untuk dapat bertumbuh dalam kekudusan. Dan dengan tetap diam serta tidak menyerah pada godaan untuk berbicara terlalu banyak. Sangat diperlukan. Dia juga tahu tentang keraguan bahwa ada saat-saat yang paling tepat untuk mengekspresikan diri. Suster Faustina memastikan untuk mengemukakan aturan penting lainnya pada kongregasi setelah menulis tentang keheningan. Dia menulis, tetap diam ketika seseorang harus berbicara adalah sebuah ketidaksempurnaan dan kadang-kadang bahkan sebuah dosa. Jadi, keheningan itu ada dua hal. Keheningan yang dimana kita harus berbicara, tetapi kita diam, itu merupakan ketidaksempurnaan. Dan kadang-kadang bahkan menjadikan itu sebuah dosa. Tentu saja percakapan diperlukan dalam pelaksanaan saat tugas tertentu. Dia juga menekankan bahwa izin untuk berbicara harus diberikan kepada para suster 2 kali sehari selama rekreasi. Rekreasi adalah sebuah kesempatan untuk mengenal satu sama lain. Hendaklah setiap suster mengutarakan pikirannya dengan segala kesederhanaan demi membangun yang lain dan bukan dalam semangat superioritas atau dalam sebuah pertengkaran,
karena hal itu tidak sejalan dengan kesempurnaan dan semangat panggilan kita yang terutama harus ditandai dalam kasih. Suster Faustina menyelesaikan penjelasannya tentang sikap diam bagi para suster. Jadi sikap diam bagi para suster ada tertulis di catatan hariannya nomor 553. Saya bacakan di sini. Tetapi aku mau langsung berbicara mengenai peraturan kedua, yakni berbicara. Berdiam diri ketika harus berbicara adalah suatu kekurangan. Bahkan kadang-kadang merupakan suatu dosa. Maka hendaknya semua suster ambil bagian dalam rekreasi. Dan superior hendaknya tidak membebaskan mereka dari kewajiban ini, kecuali karena suatu hal yang sangat penting. Rekreasi hendaknya berlangsung dalam kegembiraan, tetapi menurut semangat ilahi. Rekreasi adalah kesempatan untuk semakin saling mengenal. Hendaknya setiap suster mengungkapkan pikirannya dengan segala kesederhanaan hati untuk pembangunan hidup sesama suster dan bukan dengan semangat kesombongan atau yang dilarang oleh Allah dengan cara bertengkar. Karena cara ini tidak selaras dengan kesempurnaan dan tidak selaras dengan semangat panggilan kita, yang secara istimewa hendaknya ditandai dengan kasih. 2 kali sehari akan ada rekreasi selama setengah jam. Kalau seorang suster melanggar silentium di luar waktu rekreasi, seketika itu juga ia harus mengakui kesalahannya di hadapan superior dan minta hukuman. Dan superior hendaknya menghukum pelanggaran-pelanggaran ini dengan hukuman publik. Kalau tidak, ia harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Jadi di dalam hal ini ya, memang sangat dipentingkan dalam hidup rohani kita. Bagaimana kita melihat hidup dalam keheningan ini. Suster Faustina pernah menulis, saya gemetar memikirkan bahwa saya harus mempertanggungjawabkan lidah saya. Ada kehidupan, tetapi ada juga kematian di lidah. Dia menjelaskan ya, ini di dalam catatan hariannya ya, nomor 119. Ini saya bacakan. Menurut pendapatku dan menurut pengalamanku, peraturan mengenai keheningan hendaknya ditempatkan sebagai peraturan pertama. Allah tidak memberikan dirinya sendiri kepada jiwa yang bawel, yang seperti seekor lebah jantan dalam sarang lebah, terus mendengung tetapi tidak menghasilkan madu. Jiwa yang bawel itu kosong batinnya. Ia tidak memiliki baik keutamaan dasar maupun keakraban dengan Allah. Suatu kehidupan batin yang mendalam, kehidupan yang diliputi damai, yang tenang dan hening di mana Tuhan tinggal, sama sekali tidak ada. Jiwa yang tidak mengecapi manisnya keheningan batin akan menjadi roh yang selalu gelisah, yang mengacaukan keheningan orang lain. Aku telah melihat banyak jiwa berada di jurang neraka karena tidak menjaga keheningan batin.
Mereka memberitahukan hal ini kepadaku ketika aku bertanya, apa yang menjadi sebab kebinasaan mereka? Mereka itu adalah jiwa-jiwa biarawan, biarawati. Ya Allahku, betapa mengerikan membayangkan bahwa mereka tidak mungkin berada di surga. Padahal mereka dulu memiliki kemungkinan untuk menjadi santo atau santa. Oh Yesus, tunjukkanlah kerahimanmu. Aku gemetar membayangkan bahwa aku harus memberikan pertanggungjawaban mengenai lidahku. Dalam lidahku ada kehidupan, tetapi juga ada kematian. Kadang-kadang kita membunuh dengan lidah. Kita sungguh-sungguh menjadi pembunuh. Dan kita masih memandangnya sebagai suatu hal kecil. Aku sungguh tidak dapat mengerti hati nurani seperti itu. Aku kenal dengan salah seorang yang ketika tahu dari seseorang bahwa dirinya sedang dibicarakan orang. Ia jatuh sakit parah. Tekanan darahnya menurun drastis. Ia mencucurkan banyak air mata dan keadaannya sangat menyedihkan. Bukanlah pedang yang melakukan semua ini, tetapi lidah. Oh Yesusku yang pendiam, kasihanilah kami. Jadi setelah kita baca nomor 119, kita sudah mengerti banyak arti keheningan dan kesederhanaan dalam hidup batin doa kita. Mulailah kita bertanya pada diri kita sendiri, akankah kita belajar dari pengajarannya hari ini? Bisakah kita mengendalikan lidah kita? Saya yakin kita bisa dan harus bisa. Kita harus belajar diam dan berdoa. Keheningan harus menjadi bagian penting dalam kehidupan doa kita. Suster Faustina bukan satu-satunya orang suci yang mengetahui nilai keheningan. Begitu banyak orang suci yang mempelajari nilai hakiki dan keheningan ini. Bunda Teresa adalah orang yang banyak berbicara tentang keheningan dan doa, baik kepada saudara perempuannya dalam kongregasinya maupun kepada dunia. Misalnya saja, beliau berkata, kita perlu menemukan Tuhan. Dan Tuhan tidak dapat ditemukan di dalam kebisingan dan kegelisahan. Kita tidak dapat menempatkan diri kita secara langsung di hadirat Tuhan tanpa memaksakan keheningan batin dan lahiriah pada diri kita sendiri. Sebelum menyerah karena takut Anda tidak mungkin mencapai keheningan yang berharga ini dalam hati dan jiwa Anda. Mari kita dengarkan apa yang ditulis oleh Bunda Teresa. Ia berseru, dalam keheningan hati, Tuhan berbicara.
Jika kamu menghadap Tuhan dalam doa dan keheningan, Tuhan akan berbicara kepadamu. Maka kamu akan mengetahui bahwa kamu bukanlah apa-apa. Hanya ketika kamu menyadari ketiadaanmu, kekosongan, sehingga Tuhan dapat mengisi Anda dengan dirinya. Jiwa yang berdoa adalah jiwa yang sangat hening. Itu adalah kata-kata yang kuat untuk kita renungkan dalam hati. Kita harus mempersiapkan diri kita menjelang masuk ke dalam masa mulai Rabu Abu nanti kita udah mulai memasuki masa Prapaskah, masa puasa, sehingga kita udah belajar bagaimana mengatur kehidupan kita di dalam hidup doa. Itu adalah kata-kata yang kuat untuk kita renungkan dalam hati. Bunda Teresa merekomendasikan untuk menemukan waktu hening, untuk menyendiri bersama Tuhan. Dia berkata, kita juga dipanggil untuk menarik diri pada interval tertentu ke dalam keheningan dan kesendirian yang lebih dalam dengan Tuhan, bersama-sama sebagai sebuah komunitas dan juga secara pribadi untuk menyendiri bersamanya. Bukan dengan buku-buku, pemikiran-pemikiran kita, dan kenang-kenangan kita, melainkan sepenuhnya dilucuti dari segalanya untuk tinggal dengan penuh kasih di hadiratnya. Diam, kosong, penuh harap, dan tidak bergerak. Bunda Teresa melanjutkan, kita memerlukan keheningan untuk menyendiri dengan Tuhan, untuk berbicara dengannya, untuk mendengarkannya, untuk merenungkan kata-katanya, jauh di dalam hati kita. Kita perlu menyendiri bersama Tuhan dalam keheningan untuk diperbaharui dan diubah. Keheningan memberi kita pandangan baru tentang hidup, tentang kehidupan kita. Di dalamnya, kita dipenuhi dengan rahmat Tuhan sendiri, yang membuat kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Orang suci yang bertubuh mungil ini memperingatkan bahaya penderitaan kehidupan doa kita jika kita terlalu bawel, jika kita terlalu cerewet. Dia berkata, jika kita hati-hati dalam diam, maka akan mudah untuk berdoa. Ada begitu banyak pembicaraan, begitu banyak penyampaian cerita dalam kata-kata dan tulisan. Kehidupan doa kita sangat menderita karena hati kita tidak bisa berdiam diri. Sesuatu yang perlu kita renungkan bersama, jangan sampai kehidupan doa kita menderita karena hati dan jiwa yang gaduh dan teralihkan. Bahkan di lingkungan yang bising, kita dapat berusaha menenangkan hati kita dan memberikan banyak ruang bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Jika tidak, jiwa kita berada dalam bahaya kematian. Luangkan waktu untuk minggu ini dan minggu seterusnya ya, untuk merenungkan keheningan dalam hidup kita semua. Atau kekurangan dari kehidupan kita sendiri. Rencanakan cara-cara konkret untuk menemukan dan menciptakan saat-saat hening untuk membenamkan diri dalam doa. Berusahalah sebaik-baiknya untuk meluangkan waktu
berdiam diri bersama Yesus dalam sakramen Maha Kudus, meski hanya sebentar saja. Tindakan yang harus kita lakukan selain ini adalah tindakan berbelas kasih. Selain melakukan karya belas kasih selama masuk minggu-minggu berikut ini, berusahalah untuk memberkati orang-orang lain dengan keheningan Anda, dengan keheningan saya, dengan keheningan kita semua. Itu merupakan sebuah berkat. Dengan kata lain, diamlah dan biarkan mereka berbicara. Gigit lidahmu. Selain itu, berusahalah untuk menjadi lebih tenang dan meditatif. Dengan segala cara, sampaikan pendapat Anda ketika diperlukan. Namun, jangan berusaha terlalu keras untuk menyampaikan maksud Anda. Juga berdoalah mengenai kesempatan untuk dengan lembut mengajari orang lain perlunya menghindari gosip. Doa rahmat untuk minggu ini, kita doakan setiap hari selama minggu ini. Mari kita doa bersama untuk menutup session ini. Yesus yang Maha Penyayang, terlalu sering aku menambah kebisingan di sekitarku dengan terlalu banyak bicara dan ingin kata-kataku didengar. Tolong maafkan aku, bantu aku untuk diam dan membiarkan orang lain mengekspresikan diri mereka pada saat yang tepat. Bunda Maria dan Santa Faustina, mohon doakan aku. Yesus, aku percaya padamu. Amin. Terima kasih, Bu Minar.